Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, hari ini kita akan memulai perkuliahan akhlak tasawuf bersama saya, yang insyaallah satu semester ke depan kita akan terus bersama-sama dalam mempelajari seluk-beluk mata kuliah akhlak tasawuf. Nah, mata kuliah akhlak tasawuf di tahun 2020-2021 ini akan kita pelajari dengan menggunakan kontrak belajar yang akan saya jelaskan pada poin-poin berikutnya. Tapi sebelum itu kita coba untuk berkenalan terlebih dahulu. Saya Elmansyah, SPD MSI, tinggal di Komplek Ampera Raya Residen Sungai Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Ada beberapa media sosial yang saya punya, untuk sekaligus perkenalan saja. Lebih lanjut bisa dicek di internet. Dan mata kuliah akhlak tasawuf ini sebenarnya merupakan mata kuliah yang secara deskriptif membahas tentang akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama makhluk, dan akhlak terhadap Tuhan. Kemudian kita juga membahas tentang persoalan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, lalu persoalan antara manusia itu sendiri dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari bersama akhlak. Ada di mahasiswa, mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk seorang sarjana. Kalau kalian nanti akan menjadi calon sarjana, akan menjadi sarjana di kemudian hari, yang berbudi pekerti yang luhur, cerdas, berdedikasi, dan berempati. Nah, di sini perlu saya tekankan tentang berempati dan berdedikasi. Ini adalah bagian dari multiple intelligency, yang salah satunya merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang nantinya menjadi seorang sarjana, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Karena pada kenyataannya sukses di masa yang akan datang tidak hanya tergantung pada kecerdasan intelektual, tetapi masih banyak kecerdasan lain yang harus dimiliki. Kemudian model pembelajaran yang akan kita terapkan pada semester ini adalah model pembelajaran KLP atau kuliah langsung presentasi. Mahasiswa dalam KLP ini harus membuat kutipan langsung. Tahu kan kutipan langsung seperti apa? Artinya mengutip langsung apa adanya tanpa merubah sedikit pun dari kata-kata yang muncul dalam satu halaman karya ilmiah, buku maupun jurnal ilmiah. Nah, ini minimal 5 paragraf dari 5 sumber yang berbeda. Satu paragraf itu minimal 3 kalimat dan maksimal 6 kalimat. Kemudian mahasiswa harus siap presentasi pada setiap kali pertemuan sesuai dengan yang ditetapkan pada hari itu. Jadi nanti akan kami acak siapa yang seharusnya hari ini presentasi atau yang paling layak hari ini presentasi. Siap-siap saja. Kemudian bentuk tugasnya seperti apa? Nah, di mata kuliah akhlak tasawuf ini ada tugas harian, ada tugas semester, dan ada juga tugas akhir semester. Nah, tugas harian itu Anda diminta untuk membuat kutipan langsung berdasarkan subbahasan. Jadi subbahasan yang sudah ditetapkan di dalam RKPS, rencana kegiatan pembelajaran semester.
Nah, itu minimal 5 paragraf seperti tadi yang kami jelaskan sebelumnya dari 5 sumber yang berbeda dari jurnal ilmiah ataupun buku. Perlu dicatat di sini hanya 2 saja sumber yang boleh digunakan, yaitu jurnal ilmiah atau buku. Nah, hasil dari kutipan itu ditulis tangan di kertas folio bergaris, kemudian difoto. Lalu dimasukkan ke MS Word. Nah, setelah dimasukkan di Microsoft Word, nanti di PDF-kan. Nah, PDF-nya itulah yang selanjutnya dimasukkan ke e-learning kampus. Harus diupload ke e-learning kampus. Nah, itu. Kemudian pada mid semesternya itu nanti mahasiswa akan kami minta untuk mengetik ulang satu materi yang menurutnya paling menarik dan paling dikuasai. Lalu nanti akan mengerjakan soal-soal secara online. Selanjutnya pada akhir semester nanti akan ada kodifikasi hasil dari apa yang sudah dikerjakan itu nanti akan kita kumpulkan jadi satu, dijilid, kemudian dijadikan sebagai dokumen atau bank kutipan. Jadi mahasiswa nanti pada saat perkuliahan berlangsung, nanti baik kita menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Jitsi, nanti akan terbagi menjadi beberapa poin waktu yang sudah kita tetapkan di sini. Nanti akan kita terapkan pada saat perkuliahan, yaitu pembukaan pemantik diskusi sekitar 5 menit, kemudian absen online sekitar 5 menit, pemilihan acak mahasiswa sekitar 2-4 menit, lalu presentasi mahasiswa 15 menit, diskusi. Nah, diskusi di sini penambahan pertanyaan dan jawaban sekitar 15 menit, kemudian penjelasan dosen sekitar 20 menit, evaluasi atau post test nanti 15 menit, dan lain-lain 10 menit. Ini akan kita lakukan pada saat nanti diskusi. Berikutnya ini contoh pembuatan tugas. Jadi mahasiswa tugasnya itu nanti berdasarkan sub bahasan. Kita lihat sub bahasannya, misalkan hari ini beban kerjanya adalah materi tentang akidah akhlak misalkan. Di situ ada akidah, ada akhlak, berarti 2 sub bahasan atau 2 poin jadinya. Jadi 2 poin. Nah, poin pertama akidah misalkan. Nah, kalau dalam contoh ini poin pertama itu adalah nafs. Kemudian di sini qalb misalkan. Maka Anda harus mencari, caranya Anda mencari di internet, di buku yang online maupun offline, tapi sumbernya jelas di situ. Sumbernya jelas. Anda ambil yang bicara tentang hati misalkan, atau bicara tentang apa yang sudah ditetapkan tadi itu sub bahasannya. Misalkan akidah, ya udah cari akidah. Akidah adalah misalkan dalam satu buku kamu temukan akidah adalah bla 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 bla. Nah, tulis tangan sampai maksimal 1 paragraf saja di situ, di paragraf itu. Nah, setelah selesai ditulis tangan, sudah dapat 1 paragraf, langsung ditulis sumbernya di sini. Urut-urutannya, nama pengarang, kemudian judul buku, lalu buka kurung, kota terbit, (2), penerbit, tahun terbit, tutup kurung, HLM huruf kecil, titik, kemudian halaman berapa di situ yang Anda kutip, baru di titik lagi. Nah, kalau sudah 1 paragraf ini, cari lagi buku yang lain, sumber yang lain, tulis lagi. Setelah ditulis, dibuat sumbernya lagi, terus sampai minimal 5 paragraf dari 5 sumber yang berbeda untuk 1 poin tadi.
Nah, kalau sudah selesai 5 poin, 5 paragraf, masuk ke subbahasan berikutnya. Nah, ada lagi subbahasannya apa? Baru di situ dimasukkan. Tulis lagi sama seperti tadi sampai selesai dapat 5 paragraf dari 5 sumber yang berbeda. Nah, kalau sudah selesai semua, barulah dianggap selesai. Misalkan ada 4 subbahasan, maka Anda akan membuat 4 kali 5, 20 paragraf berarti. Itu kira-kira cara membuatnya. Bisa menggunakan internet, bisa juga langsung offline bukunya, bisa menggunakan Google Buku, bisa juga menggunakan buku-buku yang ter-PDF dan seterusnya. Yang penting datanya lengkap. Kalau yang tidak lengkap tidak boleh. Lengkap dalam arti ada nama pengarang, ada judul buku, ada kota terbit, ada penerbit, dan ada halamannya di situ. Itu cara menyelesaikan tugasnya. Nah, mengerjakannya mulai hari ini sampai nanti 10 menit sebelum perkuliahan dimulai pada pertemuan berikutnya. Jadi ketika kita memasuki perkuliahan itu, kita sudah membaca, sudah menulis, dan kita sudah siap untuk membahasnya dalam sebuah diskusi. Nah, nanti di akhir perkuliahan itu kita akan kumpulkan semua hasil kerja kita, sehingga kita nanti jadikan buku seperti ini. Nanti akan diajari bagaimana cara membuatnya. Lalu masalah nilai sekarang. Rekap nilai itu seperti ini. Ada P, ada CT. P1, P2 dan seterusnya ini pertemuan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya. Yang di sini tidak ditulis adalah pertemuan 1 dan pertemuan 8 serta pertemuan ke-16. Kita 16 kali pertemuan. Dan masing-masing pertemuan itu ada P dan CT. P itu presentasi. Kemudian CT itu catatan. Nah, catatan tadi yang tulis tangan tadi, yang diupload ke e-learning. Dan P itu present, presentation, and performance. Nah, nanti akan diambil 13 kali di sini, akan diakumulasi P, akumulasi CT. Akumulasi P akan diambil 30%, CT diambil 40%. 30, 40, kemudian tinggal 20 dan 10 lagi. Nah, 20 itu adalah UAS dan 10 itu adalah UTS. Jadi ini penjelasan datanya. Anda bisa lihat bahwa kriteria penilaiannya ada di sini. Selanjutnya ada rujukan wajib. Rujukan wajib itu nanti terlihat di RKPS tentang apa yang akan kita bahas dan bagaimana Anda mengambil rujukannya. Selanjutnya, Anda harus menyepakati kontrak perkuliahan kita ini, yaitu membuat catatan atau kutipan langsung materi yang telah ditentukan sebagai syarat atau tiket mengikuti perkuliahan pada hari yang ditentukan. Artinya kalau hari itu Anda tidak membuat tugas, membuat catatan, maka Anda dianggap tidak masuk. Walaupun Anda hadir di dalam Zoom meeting atau Google Meet dan seterusnya itu. Ketika Anda tidak membuat tugas, berarti Anda dianggap tidak masuk. Kemudian presentasi hasil catatan secara dadakan setiap kali masuk sesuai dengan instruksi dosen. Jadi siapa saja bisa saja berulang-ulang atau bahkan tidak sama sekali mengikuti presentasi, melakukan presentasi. Lalu memberikan solusi sofistik terhadap kasus-kasus akhlak. Nah, nanti sudah disesuaikan di situ, sudah ada masing-masing pertemuan itu. Satu kali pertemuan teori biasanya, satu kali pertemuan berikutnya itu adalah implementasi solusi, menemukan solusi atas persoalan-persoalan masyarakat. Nah, ada lagi terkait dengan aturan-aturan yang harus Anda siapkan, harus Anda ikuti, harus Anda turuti, jangan sampai melanggar. Maka kalau Anda melanggar aturan-aturan tersebut, Anda
dianggap gagal dalam perkuliahan ini juga. Kalau perempuan ya paling tidak ini masalah pakaian ya. Kalau perempuan ya jangan transparan, apalagi kita dalam kondisi online, nanti ada yang jahil kemudian menggunakan itu tidak benar, ini berbahaya. Sehingga pakaian yang rapi dan usahakan untuk aktif dalam setiap kali perkuliahan. Saya rasa itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan untuk dilakukan melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.